Selamat pagi anak Ibu Kiki yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa sejenak. Tuhan, tolong siapkan hati kami, biarlah pikiran kami hanya mengarah kepadamu, dan betul-betul kami rindu untuk boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, ini kami manusia terbatas dengan segala pemikiran kami yang terbatas. Pimpin kami Tuhan, biarlah hikmat-Mu bertambah-tambah atas kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak Ibu Kiki yang terkasih sekalian, kita sama-sama mengetahui bahwa akhir-akhir ini di tahun 2020 ini banyak sekali spekulasi yang dilakukan oleh orang-orang mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan apalagi setelah kita mengalami pandemi global yaitu COVID-19, orang semakin marak memprediksi bagaimana hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa kemungkinan ini adalah tanda-tanda daripada akhir zaman. Banyak juga para pakar yang memprediksi ke depan kita akan mengalami kesulitan ekonomi secara global. Dan ada beberapa peneliti yang berspekulasi mungkin saja ke depannya manusia akan mengalami kepunahan. Bahkan ada juga yang memprediksi di tahun yang akan datang kita akan mengalami perang dunia yang ketiga. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bisa saja spekulasi ini benar, bisa juga spekulasi ini salah. Tetapi kita tidak bahas mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi saya ingin sama-sama kita menyoroti sekali lagi mengenai respon orang percaya terhadap spekulasi-spekulasi ini, kekhawatiran-kekhawatiran yang sering terjadi dan penderitaan-penderitaan yang dialami. Kadangkala dalam situasi seperti ini, sering sekali, bahkan kita orang percaya itu dipaksa memikirkan keistimewaan kita, status kita sebagai orang-orang Kristen. Kita bertanya-tanya, tidakkah Allah seharusnya melindungi anak-anaknya dari penderitaan? Mengapa Allah tega membiarkan anak-anaknya bernasib sama dengan dunia ini? Bukankah seharusnya Allah lebih berbelas kasihan terhadap anak-anaknya? Banyak sekali orang-orang Kristen yang merasa harusnya dalam dunia ini kita diistimewakan dan tidak seharusnya kita mengalami penderitaan. Pertanyaannya, apakah orang percaya juga mengalami penderitaan? Ya, orang percaya juga Tuhan izinkan mengalami penderitaan. Lalu mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan? Apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Tidak peduli pada kita? Lalu kita sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Anak-anak Ibu Kiki terkasih, kita harus sadar benar bahwa ada tujuan mengapa Allah mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus tahu betul bahwa Allah mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita itu sebagai sarana untuk kita sadar akan kemahakuasaannya sehingga kita melakukan berserah total, penyerahan diri total kepada Tuhan. Di mana dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dalam ayat ini Tuhan mau menyampaikan, wajar kita mengalami kelemahan, keletihan dalam kehidupan kita, ada beban yang berat dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi Tuhan menegaskan bahwa hanya pada Tuhan saja ada kelegaan.
Dan juga dalam Mazmur 34 ayat 19. Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia dekat sekali dengan kita dalam penderitaan kita, dalam beban kita. Tetapi Dia hanya mau kita berseru, memanggil Dia, dan berserah penuh kepadanya, percaya penyertaannya. Saya teringat cerita salah seorang pendeta yang pernah saya dengarkan khotbahnya, di mana dia pernah melayani di salah satu daerah, dan kebetulan daerah itu mengalami bencana alam. Ada satu ateis yang dia kenal, sangat tegas menyatakan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan dan hidupnya tidak memerlukan Tuhan. Tetapi pendeta itu betul-betul berefleksi, kagum atas kuasa Tuhan. Karena pada waktu bencana itu terjadi, seorang yang ateis tersebut berseru-seru memanggil nama Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Apa artinya ini? Artinya kita tidak punya kemampuan apa-apa di luar Tuhan. Bahkan seorang ateis yang mengatakan tidak membutuhkan Tuhan sekalipun sadar betul bahwa pertolongan hanya daripada Tuhan saja. Maka dalam mengalami penderitaan bencana, kita tidak perlu bersungut-sungut. Kita tidak perlu marah. Kita tidak perlu kecewa. Kita hanya perlu berseru kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya kepadanya. Yang kedua, kita harus tahu betul bahwa penderitaan itu Tuhan izinkan demi memuliakan Allah. Itu adalah bagian daripada pikul salib. Ada jenis-jenis penderitaan. Ada penderitaan yang disebabkan karena dosa kita sendiri, ketidakmampuan kita mengontrol diri, sehingga kita terkena dampak daripada apa yang kita lakukan sendiri. Tetapi ada saatnya juga penderitaan itu bukan karena dosa, bukan karena hukuman dari Tuhan. Tapi penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi untuk kita memuliakan Tuhan. Di mana penderitaan yang memuliakan Tuhan, contoh mengabarkan Injil, lalu dihina, dicaci, dimaki hanya untuk memuliakan Tuhan, melakukan apa yang benar dan dibenci oleh orang-orang, itu semua adalah bentuk-bentuk penderitaan demi memuliakan Tuhan. Kita harus sadar betul bahwa penderitaan yang mengatasnamakan untuk kita memuliakan Tuhan itu adalah bagian daripada kehidupan orang Kristen sejati, di mana Tuhan secara sadar menyampaikan dalam Matius 11 bahwa kita orang percaya harus belajar pikul salib. Tetapi kalau kita baca di Matius 11, sungguhlah tidak berat beban itu, karena kuk yang dipasang oleh Tuhan itu kita pikul bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa kuk yang dipasangnya adalah kuk yang enak. Artinya apa? Dia tidak pernah memberikan kita ujian melebihi batas kemampuan kita. Bahkan waktu kita memikul kuk, waktu kita memikul salib, Dia tahu betul kita tidak pernah mampu. Maka Dia beserta dengan kita, bersama-sama dengan kita untuk memikul salib tersebut. Yang ketiga, kita harus tahu betul bahwa Allah mengizinkan penderitaan terjadi untuk kita orang percaya belajar setia dan taat kepada Tuhan. Di mana dalam penderitaan itu Tuhan ingin melihat respon kita. Apakah kita boleh bersikap mencela Tuhan, menghujat Tuhan, atau kita justru merespon dengan sikap yang benar, tetap setia dan tetap taat kepada Tuhan. Iman kita diuji. Saya teringat kisah Ayub, di mana Ayub adalah orang yang saleh, betul-betul cinta Tuhan. Tapi segala sesuatu pelan-pelan semuanya habis. Dan Tuhan izinkan untuk iblis mencobai Ayub. Awalnya Ayub sempat mengeluh. Awalnya Ayub sempat merasa sangat-sangat depresi. Tetapi
Di akhir dan hari demi hari Ayub menyadari bahwa segala sesuatu dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Dalam kisahnya, Ayub kembali berespon dengan sikap yang benar. Dia tetap percaya penyertaan Tuhan, bahkan dia minta maaf, mengaku dosa karena dia sempat mengeluh di hadapan Tuhan. Tetapi waktu dia berespon secara benar apa yang dia alami, bahkan Ayub mendapatkan 2 kali lipat daripada apa yang telah hilang daripadanya. Tuhan menggantinya berkali-kali lipat. Dan pada akhirnya Ayub kembali hidup saleh di hadapan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, bagaimana respon kalian akhir-akhir ini dalam situasi-situasi seperti ini? Sekali lagi Ibu Kiki ingin mengingatkan kita, mari ingat untuk HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan. Terus jalin relasi dengan Tuhan. Kita harus tahu seperti Roma 1 ayat 16, Tuhan mengatakan Injil adalah kekuatan Allah. Tidak ada manusia yang betul-betul kuat. Tidak ada manusia yang betul-betul bisa hidup jika tidak mengandalkan Tuhan. Dan bentuk penyertaan Tuhan yang paling nyata itu bukan hanya keajaiban, mukjizat dan sebagainya, tapi penyertaan Tuhan paling nyata dalam kehidupan orang Kristen adalah Injil. Sekali lagi, penyertaan Tuhan paling nyata dalam kehidupan orang Kristen itu adalah Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Maka bacalah firman Tuhan, berdoalah di dalam Tuhan. Kekuatan kita hanya daripada Tuhan. Kita tidak bisa mendapatkan kekuatan dari yang lain. Anak-anak yang terkasih, demikian firman Tuhan. Biarlah kamu berdoa dalam pribadi dan merenungi dan bahkan merefleksikan isi daripada firman Tuhan hari ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.